Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Puji Astuti, NIM 19150361119, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori model TAM, model DPTB, dan model UTAUD. Langsung saja. Yang pertama ada model TAM, yaitu model yang mengadopsi Theory of Reasoned Action yang dikembangkan oleh Fishbane dan Aitken. TAM merupakan model yang mengaitkan antara keyakinan kognitif dengan sikap dan perilaku individu terhadap penerima teknologi. TAM telah diakui sebagai model yang kuat untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan individu terhadap teknologi. Konstruk awal TAM yang diperkenalkan oleh Davis. Yang pertama ada external variables. External variable disediakan pada TAM untuk memberikan keleluasan pada penelitian. Selanjutnya, untuk memberikan saran mengenai variabel-variabel apa saja yang dapat mempengaruhi persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, atau internal belief yang lain sehingga mempengaruhi penggunaan nyata sistem. Selanjutnya, persepsi kegunaan penggunaan atau usefulness. Persepsi penggunaan atau perceived usefulness adalah merupakan suatu fase di mana seseorang percaya bahwa pemakai suatu sistem tertentu akan dapat menambah prestasi kerja orang tersebut. Berdasarkan definisi, itu dapat diartikan bahwa kegunaan dari pengguna TIK dapat menambah kinerja, prestasi kerja siapapun yang menggunakannya. Selanjutnya, perspektif kemudahan penggunaan. Perspektif kemudahan penggunaan dapat meyakinkan pengguna bahwasanya teknologi informasi yang akan diaplikasikan adalah suatu hal yang mudah dan bukan merupakan beban bagi mereka. TIK yang sulit digunakan akan terus diaplikasikan oleh perusahaan. Selanjutnya, sikap terhadap pengaplikasian. Sikap terhadap pengaplikasian sesuatu menurut Akers dan Myers 1997 adalah sikap pro atau kontra terhadap pengaplikasian sebuah produk. Sikap pro atau kontra terhadap suatu produk ini dapat diaplikasikan guna memprediksi laku ataupun niat seseorang untuk menggunakan suatu produk atau tidak menggunakannya. Selanjutnya, perilaku keinginan untuk menggunakan. Behavioral intention to use adalah kecenderungan perilaku untuk tetap mengaplikasikan sebuah teknologi. Tingkat penggunaan sebuah teknologi komputer pada seseorang dapat diprediksi dari sikap serta perhatian sang pengguna terhadap teknologi tersebut. Contohnya, adanya keinginan untuk menambah periferal pendukung, keinginan untuk tetap menggunakan, serta keinginan untuk mempengaruhi pengguna lain. Yang terakhir, pemakaian aktual atau actual use. Pemakaian aktual adalah kondisi nyata pengaplikasian sistem. Seseorang akan merasa senang untuk menggunakan sistem jika mereka yakin bahwa sistem tersebut tidak sulit untuk digunakan dan terbukti meningkatkan produktivitas mereka yang tercermin dari kondisi nyata penggunaan. Yang kedua yaitu model DPTB atau Decomposite Theory of Planned Behavior. Merupakan perluasan dari Theory of Reasoned Action atau TRA. Dalam TRA dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama, yaitu attitude toward behavior dan subjective knowledge. Sedangkan dalam DPTB ditambahkan satu faktor lagi, yaitu perceived behavioral control. Adapun model Decomposite Theory of Planned Behavior atau DPTB, yaitu yang pertama ada attitude, subjective norm, perceived behavioral control, intention, dan behavior.
Attitude atau sikap adalah suatu predisposisi yang dipelajari untuk merespon terhadap suatu objek dalam bentuk rasa suka atau tidak suka. Selanjutnya, subjektif norm atau norma subjektif merupakan persepsi seseorang terhadap adanya tekanan sosial untuk menampilkan atau tidak menampilkan tingkah laku. Selanjutnya, perceived behavioral control merupakan persepsi seseorang tentang kemudahan atau kesulitan untuk menampilkan tingkah laku. Kemudian, intention atau niat adalah perilaku menurut Fishbein, Agetzen, dan banyak peneliti merupakan suatu predikator yang kuat tentang bagaimana seseorang bertingkah laku dalam situasi tertentu. Yang terakhir, behavior atau perilaku. Secara etimologis, kata perilaku berarti tanggapan atau reaksi seseorang atau individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Yang ketiga, model UTAUT. Model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau UTAUT adalah model terpadu yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. 2003. Berdasarkan teori sosial kognitif, dengan kombinasi 8 model penelitian terkemuka mengenai penerimaan teknologi informasi. Model UTAUT telah terbukti berhasil dari 8 teori penerimaan teknologi yang lain dalam menjelaskan hingga 70% varian pengguna. Model UTAUT kemudian mengalami perkembangan dengan penambahan beberapa variabel. Model UTAUT lama memiliki 4 kunci konstruksi, yaitu harapan kinerja, harapan usaha, pengaruh sosial, dan kondisi fasilitas yang memiliki pengaruh terhadap niat perilaku untuk menggunakan teknologi. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang 3 model teori model. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.